Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau hadir, Engkau menjumpai kami satu persatu, Engkau menjamah setiap kami, Engkau menguatkan setiap kami, dan Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Pada saat kami bertemu muka dengan Engkau, kami percaya kami pada saat pulang pasti berbeda. Tuhan yang akan mengubahkan setiap kami, Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Supaya kehidupan kami boleh terus berubah, bertumbuh dan berbuah. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Terima kasih untuk tim yang melayani. Shalom, selamat malam. Wah, senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk GBI Rayon 1D, GBI Tampak Siring, GBI Moy yang mempercayakan saya untuk saya boleh sharing dan berbagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pak Kiki, dan saya juga memanggilnya Tante Mervin ya, dan juga semua tim yang ada. Oke, salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal. Nama saya saya coba ya, boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Oke, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo mengembalakan di GBI OHCC di Lipo Karawaci. Kemudian topik yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah pemulihan luka batin. Nah, yang saya mau sharingkan adalah pemulihan luka batin, pemulihan luka hati, dan juga pemulihan relasi. Karena apa? Karena relasi yang sehat, relasi yang kuat, relasi yang harmonis di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan khususnya di dalam kehidupan keluarga, itu sangat terkait dengan hati yang pulih. Dan banyak yang tidak menyadari ketika menjalani kehidupan saat berelasi, baik bersama dengan orang-orang di sekitar ataupun khususnya relasi di dalam keluarga, kenapa seringkali terjadi konflik di dalam keluarga, konflik yang berulang-ulang, lalu ketika konflik kita menyalahkan pasangan kita menyalahkan orang lain, tetapi sebenarnya kenapa seringkali kita mengalami konflik? Kalau kita berulang-ulang mengalami konflik, itu adalah indikator bahwa ada isu atau luka di dalam diri kita yang belum dipulihkan. Jadi seringkali ketika konflik kita menyalahkan orang lain. Sebenarnya ketika konflik berulang-ulang kita perlu self check up. Karena kebanyakan adalah justru diri kita yang belum pulih. Itu sebabnya ketika kita berproses untuk mengalami pemulihan luka hati, maka juga terjadi pemulihan relasi. Kita lihat di sini. Relasi akan bisa menjadi sehat dan relasi bisa baik kalau diri kita pribadi menjadi pribadi yang sehat. Oke, sekali lagi. Relasi dengan orang lain, relasi dalam keluarga, relasi suami istri, relasi orang tua anak bisa menjadi relasi yang kuat, yang sehat kalau diri kita secara pribadi sehat secara emosi. Sehingga our relationship, relasi kita membutuhkan kesehatan emosi, khususnya diri kita pribadi. Yuk kita lihat ayatnya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca sama-sama ya. 2-3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lihat di sini ada 3 jenis relasi, yaitu relasi dengan Tuhan,
Kemudian relasi dengan diri sendiri dan relasi dengan sesama. Di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang berikutnya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi diri. Bagaimana kita bisa berelasi dengan baik dengan sesama kalau kita memiliki relasi diri yang sehat? Makanya dikatakan bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu artinya bukan berarti egois, tapi itu adalah bentuk relasi diri di mana diri kita dipulihkan terlebih dulu, baru kita bisa berelasi dengan baik. Kenapa? Karena kalau diri kita sendiri sebenarnya punya banyak luka yang tidak diproses, yang tersimpan, yang kita abaikan, kita pikir nggak apa-apa, kita pikir baik-baik aja. Kalau ini nggak diproses, ini sangat mempengaruhi relasi dengan orang lain. Karena pribadi yang terluka di dalam hidupnya, di dalam relasi, mau nggak mau, suka atau nggak suka, pasti akan melukai orang lain. Dan yang paling banyak melukai adalah di dalam pernikahan, melukai pasangan, lalu melukai anak-anak, dan di dalam keseharian jadi sering konflik dengan sesama. Itu sebabnya penting banget untuk kita memproses relasi diri. Artinya apa? Untuk kita semakin dipulihkan. Dan ternyata menurut survei semakin hari, semakin kesini, semakin banyak orang yang emosinya tidak sehat. Apa itu emosi tidak sehat? Emosi tidak sehat itu adalah mental yang tidak sehat. Apalagi sejak COVID kita sering mendengar, wah gara-gara COVID nih banyak banget yang sakit mental. Kemudian COVID yang disalahin, padahal sebenarnya kenapa pada saat COVID banyak banget masalah-masalah di dalam kesehatan mental, banyak perceraian, banyak konflik. COVID itu trigger, tapi sebenarnya ada banyak luka emosi, emotional problem yang menumpuk tapi nggak diproses. Kalau menumpuk nggak diproses, ditambah dengan kejadian hari ini, maka bisa menjadi meledak, blow up gitu. Lalu semakin banyak yang depresi karena udah tumpukan luka dan stres yang tidak diproses. Itu sebabnya semakin hari semakin banyak orang yang sakit mental, bukan sehat mental. Sedangkan kalau kita mau berelasi dengan baik, kita perlu sehat mental. Sehat mental itu kan sehat emosi dan sehat pikiran. Tapi hari ini kita akan bahas lebih detail sehat emosi. Jadi sehat mental itu ada sehat emosi, ada sehat pikiran. Sehat emosi itu berbicara mengenai pemulihan luka emosi. Baru kita bisa bertumbuh di dalam relasi. Di sini dikatakan Indonesia darurat kesehatan jiwa, darurat kesehatan mental. Semakin banyak yang sakit mental, jadi perlu memperkuat resiliensi. Resiliensi itu adalah ketangguhan, kemampuan mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Yuk kita lihat lagi di sini. Healthy and healing are walking together. Jadi kalau kita mau sehat mental, sehat emosi, sehat pikiran, pengen nggak? Kalau kita pengen sehat fisik, maka sakit penyakit yang ada di tubuh kita perlu diobatin dan perlu sembuh, betul? Baru fisik kita sehat. Demikian juga kalau kita mau sehat mental, maka sakit atau luka yang ada di dalam mental kita, yaitu luka emosi dan luka pikiran, harus diproses dan dipulihkan. Jadi kesehatan dan pemulihan berjalan bersama-sama. Dan di dalam kehidupan kekristenan, Tuhan tuh mau memulihkan kita. Biarlah semakin hari kita semakin dipulihkan supaya kita memiliki kesehatan emosi. Ketika kita memiliki kesehatan emosi, maka relasi kita akan bertumbuh dan dipulihkan. Yuk sekarang kita lihat apa saja sih yang menyebabkan masalah-masalah emosi. Yaitu hari ini saya mau fokus untuk membahas tentang trauma.
yang seringkali menyebabkan kita memiliki masalah emosi. Sehingga ketika kita membahas mengenai pemulihan luka batin, pemulihan emosi, yaitu pemulihan atas trauma-trauma yang dialami di dalam kehidupan. Sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka, setiap kita pasti punya trauma. Setiap kita pasti ada trauma. Hanya saja sadar atau tidak sadar. Lalu bentuk trauma itu ada big T, trauma besar, ada small t, trauma kecil. Jadi setiap kita pasti ada trauma. Ada big T, trauma besar, atau small t, trauma kecil. Kemudian trauma yang kita alami itu akan menyebabkan luka emosi. Makanya ada hati yang retak, luka emosi. Kemudian setiap trauma, kita lihat dampak dari trauma. Dampak dari trauma ini ada gambar hati-hati ya. Jadi dampak dari trauma itu akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi negatif. Dampak dari trauma bisa membuat diri kita memiliki sikap-sikap yang negatif dan juga sering konflik dengan orang lain. Tetapi dampak dari trauma juga bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi kapankah trauma bisa menjadi berkat? Selama trauma dan luka emosi tidak diproses, itu sulit untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sulit di dalam hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena trauma dan luka emosi yang tidak diproses itu bisa bersifat, saya istilahnya destruktif. Artinya apa? Orang yang terluka di dalam hidupnya akan melukai orang lain. Kemudian juga ada yang bertanya begini, saya ini mengalami pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Tetapi saya sudah belajar dari pengalaman, belajar hal positif. Saya banyak belajar dari pengalaman yang menyakitkan. Apakah kita sudah pulih? Oke, di dalam hidup kita pasti pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan dan pengalaman yang membahagiakan. Ketika mengalami pengalaman yang menyakitkan, pengalaman buruk, pengalaman negatif, itu berdampak pada trauma. Trauma besar atau trauma kecil. Lalu membuat kita memiliki luka emosi. Kemudian kalau kita belajar dari pengalaman, menemukan pembelajaran positif, ini baik nggak? Baik. Tetapi selama luka emosinya tidak diproses, walaupun kita belajar dari pengalaman, selama luka emosi tidak diproses, itu tetap kita membawa bagasi luka emosi sepanjang hidup dan mempengaruhi kehidupan kita. Ibaratnya seperti ini. Kita di dalam hidup, bayangin dari kecil sampai sekarang, berapa banyak pengalaman negatif yang kita alami yang membuat kita terluka. Trauma yang kita alami membuat kita terluka. Ketika kita mengalami pengalaman negatif, bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa cemas, bisa sakit hati. Nah, ketika marah, kecewa, sedih, dan sakit hati bukanlah hal yang salah karena kita punya perasaan. Tetapi emosi-emosi marah, sedih, kecewa, sakit hati yang tidak diproses sepanjang hidup, kita bawa bagasi emosi negatif sepanjang hidup kita. Dan ketika ini kita bawa, ada di hati kita, maka kehidupan kita menjadi negatif. Bukankah dari hati terpancar perkataan dan perilaku? Kenapa orang ngomongnya marah-marah? Kenapa ngomongnya mengkritik, merendahkan orang lain, baper, emosian, pikirannya negatif, kemudian melakukan KDRT, melukai orang lain, karena semuanya bersumber dari hati. Karena di dalam hati, luka-lukanya, trauma-traumanya nggak diproses, jadi dibawa sepanjang hidup.
Walaupun kita tahu firman, kenapa susah berubah? Karena hati kita membawa bagasi luka emosi karena pengalaman-pengalaman yang melukai dan juga pengalaman-pengalaman trauma. Itu sebabnya di sini dikatakan orang yang terluka di dalam hidupnya dan di dalam relasinya pasti melukai orang lain. Namun trauma pasti bisa dipulihkan. Trauma bukan kesalahan kita, tetapi kita punya tanggung jawab untuk berproses dan dipulihkan. Sekarang kita lihat yuk, apa saja sih bentuk-bentuk trauma. Kita lihat di sini, ada trauma besar, ada trauma kecil. Contohnya nih, trauma besar ya. Trauma besar itu misalnya kita mengalami pengalaman mungkin bencana alam, kemudian orang tua bercerai sehingga sebagai seorang anak menjadi trauma. Kemudian juga mungkin kita pernah mengalami pelecehan, kita pernah di-abuse, di sekolah kita dibully, ataupun kita pernah dibesarkan dari orang tua yang otoriter, suka memukul, lihat KDRT, melakukan kekerasan orang tua kita, terus kita disalahin terus. Kemudian mungkin kita pernah mengalami kehilangan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, papa mama bertengkar, papa mama bercerai, atau kita juga ditinggalkan, atau mungkin karena kematian, atau kita pernah mengalami kecelakaan. Itu contoh-contoh big T, trauma besar. Tapi ada trauma kecil itu misalnya begini, seorang anak kurang perhatian. Wow, kurang perhatian jadi trauma. Jadi yang dimaksud trauma kecil itu adalah pengalaman-pengalaman yang kita pikir biasa-biasa aja, tapi sebenarnya itu melukai kita dan berdampak. Contoh, papa dan mama sibuk. Waktu papa dan mama sibuk, anak menjadi kurang perhatian. Dan itu trauma loh, kelihatannya trauma kecil, tapi anak yang kurang perhatian, dampak trauma kecil atau trauma besar, dampaknya sama-sama melukai. Dan seringkali justru dampak trauma kecil lebih melukai dibandingkan trauma besar. Contoh lagi, misalnya orang tua suka bilang begini, ah kamu gitu aja gak bisa, gitu aja kamu tuh bodoh banget. Diucapin terus tiap hari. Itu melukai banget loh, mendalam. Kemudian itu adalah salah satu bentuk trauma kecil. Kemudian juga orang tua yang suka menuntut. Lalu juga misalnya terabaikan, kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang dipeluk. Nah ini kelihatannya sederhana, tapi itu sebenarnya contoh-contoh trauma kecil. Oke, kemudian kita lihat di sini. Setiap trauma atau luka perlu diproses dan dipulihkan. Karena kalau nggak dipulihkan akan bermanifestasi di dalam kehidupan dan relasi. Contoh-contoh manifestasi di dalam kehidupan. Misal nih, seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mungkin bercerai. Contohnya anak perempuan, papanya selingkuh, contoh. Nah anak ini ketika mengalami pengalaman yang melukai, anak itu adalah penterjemah yang hebat. Tapi menerjemahkan dengan buruk. Contoh, waktu papa dan mama bercerai, lalu papa selingkuh. Anak akan menerjemahkan gini, oh oke, laki-laki tukang selingkuh. Kemudian menikah itu nggak enak. Ini kan anak yang mengalami, lalu menerjemahkan peristiwa itu dan tertanam di dalam pikirannya. Dan itu terbawa loh sepanjang hidup. Apa dampaknya? Laki-laki tukang selingkuh. Ini tertanam. Kemudian nanti waktu dewasa gak mau pacaran. Ngapain pacaran? Ngapain menikah? Nanti diselingkuhi. Jadi dalam hidupnya mengisolasi diri dan tidak mau bergaul. Atau dia menikah, si perempuan ini menikah. Lalu ketika di dalam pernikahan, lihat suaminya pulang terlambat. Langsung menerjemahkan, jangan-jangan selingkuh.
padahal belum tentu selingkuh. Kemudian relasi sama suaminya posesif, cemburuan. Jadi bertengkar enggak? Bertengkar. Penyebabnya apa? Karena punya luka masa lalu terhadap papa yang belum terselesaikan. Dan paling banyak luka di masa kecil dengan orang tua yang tidak terselesaikan. Tersimpan nih, tersimpan. Dan manifestasi paling banyak adalah di dalam pernikahan sehingga menjadi konflik dengan pasangan dan juga dengan anak-anak. Karena apa? Luka masa lalu dengan orang tua yang tidak terselesaikan. Kelihatannya sederhana, tetapi selama kita tidak mengampuni, ini tidak pernah bersih dari hati kita. Selama kita tidak mengampuni, kita tidak pernah bisa pulih dan relasi juga sulit pulih. Sebagai contoh lagi, misalnya ada seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang suka mengkritik atau membanding-bandingkan lah ya gitu. Saya sharing ini bukan menyalahkan masa lalu. Saya sharing ini supaya kita menyadari dan supaya kita berproses dan pulih. Misal seorang anak dikritik, kamu nih ya gitu aja gak bisa, contoh. Atau ada perkataan negatif, bodoh banget gitu. Terus dibanding-bandingin. Oke, dikritik itu gak enak. Setiap orang yang pernah mengalami terluka dan merasakan gak enak, oke, pasti di dalam hatinya tanpa sadar membangun sumpah dan tekad. Besok-besok saya gak boleh dilukai lagi, oke. Misal seorang anak nih sering dikritik, dalam dirinya punya tekad. Dikritik itu gak enak, lalu membangun benteng dan tekad. Besok-besok saya gak boleh dikritik, besok-besok saya gak boleh dikritik. Makanya sebelum dikritik, dia mengkritik orang lain terlebih dulu. Jadi kalau kita suka mengkritik, sebenarnya kita itu terluka. Bisa jadi dulu kita terluka karena dikritik. Ada lagi di dalam relasi suka menyalahkan orang lain, membuli orang lain. Kenapa suka membuli? Karena dirinya terluka, dibuli. Mengalami abusive, kemudian punya tekad sebelum dibuli, dia jadi membuli orang lain. Contoh lagi, betapa pengaruhnya apa yang ada di emosi mempengaruhi perilaku. Manifestasi. Jadi dalam kehidupan kita lihat nih, seperti gunung es, 10% yang terlihat di tampak atasnya, tampak permukaan laut, itu adalah perilaku, sikap, manifestasi. Dan manifestasi itu dipengaruhi oleh hati kita. Apalagi di hati kita itu banyak lukanya, makanya dari hati terpancar kehidupan. Contoh, anak 10 tahun, kenapa suka bully orang lain? Kenapa suka memukul orang lain? Membuli dan memukul orang lain itu manifestasinya, betul? Melukai orang lain kan? Bisa jadi di dalam hatinya papa mamanya bertengkar, papa mamanya bercerai, bisa jadi sering disalahin. Lalu sebagai seorang anak bingung ngapain? Terus kemarahannya tersimpan, bisa jadi kemarahan kepada orang tua, kekecewaan kepada orang tua yang tersimpan, emosinya jadi gak stabil. Emosi yang gak stabil mempengaruhi perilaku jadi negatif. Kemudian kenapa anak juga di dalam relasi kecanduan game. Seseorang yang kecanduan itu sebenarnya karena ada stres, kemarahan, kekecewaan yang tidak diproses. Kalau ini menumpuk, kita tuh jadi gelisah. Gelisah gak tenang, maka mencari sesuatu yang membuat tenang. Buat anak-anak mungkin yang membuat tenang adalah game. Sesudah tenang, gamenya selesai, gelisah lagi. Maka cari game lagi, kecanduan. Kita sebagai orang tua marahin anak karena gamenya. Padahal bisa jadi hatinya terluka ataupun dia stres. Ini pada anak, pada orang dewasa juga kan. Kecanduan pornografi, kecanduan seks, kecanduan narkoba, rokok, obat-obatan. Semua kecanduan akarnya adalah karena luka emosi dan trauma yang tidak diproses sampai emosi kita bawa dan itu membuat kita menjadi gelisah,
lalu kita mencari sesuatu yang mendatangkan kelegaan dan terus-menerus mencari hal itu menjadi kecanduan. Walaupun kita udah berusaha, sulit untuk berubah. Kenapa? Karena perubahan bersumber dari hati. Jadi penting banget untuk kita memproses hati kita dan mengalami pemulihan. Ini contohnya. Sehingga, ada lagi nih. Seorang anak juga di masa kecil. Kenapa saya bahas pengalaman di masa kecil? Karena pengalaman kita di masa kanak-kanak itu banyak yang diabaikan, lalu nggak diproses, dan itu berdampak sepanjang hidup kalau kita nggak mengampuni. Sekali lagi paling banyak dampaknya adalah di dalam relasi pernikahan. Misal seorang anak di masa kecil kurang kasih sayang. Karena dia kurang kasih sayang, maka dia defisit kasih sayang. Jadi haus akan kasih sayang. Di dalam hidupnya, seseorang yang kurang kasih sayang, dia akan haus kasih sayang, mencari kasih sayang dari luar. Itu sebabnya kenapa banyak remaja melakukan seks bebas, yang dicari bukan seks bebasnya, tapi hatinya kurang kasih sayang, haus kasih sayang, haus perhatian, lalu punya pacar, kemudian daripada nanti kesepian ditinggal, lebih baik saya berikan tubuh saya kah, daripada saya kesepian karena haus akan kasih sayang. Lalu ada lagi nih, seorang anak yang waktu kecilnya kurang perhatian. Oke, kurang perhatian. Kalau kurang perhatian berarti dia haus apa? Haus perhatian ya. Lalu ke gereja, asyirnya lupa salamin, langsung tersinggung. Kenapa? Asyirnya kurang perhatian. Padahal kalau asyir lupa kan wajar ya. Tapi kenapa gampang tersinggung? Karena punya luka masa lalu yang tidak diproses. Contohnya juga di masa kecil kurang perhatian. Lalu menikah. Udah menikah menuntut perhatian terus. Padahal pasangannya udah baik. Baru terlambat pulang, langsung marah-marah, kamu kurang perhatian sama saya. Jadi kalau kita overreaction, gampang tersinggung dan baper, itu adalah kesempatan yang baik. Datang sama Tuhan, tanya Tuhan, saya ini punya luka dan trauma apa yang belum diproses, yang Tuhan mau pulihkan, sehingga supaya saya besok-besok tidak melukai pasangan saya. Sehingga kalau boleh disimpulkan, saya nih anak perempuan, kalau saya punya luka kepada mama lalu tidak mengampuni, maka dalam relasi dan menikah saya sulit menjadi istri yang baik dan sulit menjadi mama yang baik bagi anak perempuan. Kalau saya punya luka dengan papa lalu saya tidak mengampuni, maka waktu menikah saya sulit mengasihi suami saya yang adalah pria dan sulit menjadi mama yang baik buat anak laki-laki. Demikian sebaliknya. Dan manifestasi di dalam relasi kita lihat di sini. Manifestasi attack others. Seseorang yang terluka, menyerang orang lain, manipulasi, konflik, controlling, arogan, atau attack ourselves, punya pemikiran negatif, sering bilang saya bodoh, saya nggak berguna, saya nggak punya tujuan hidup, punya kemarahan kepada diri sendiri, ngomong yang negatif, saya nggak berguna dan sebagainya. Ataupun manifestasinya mengisolasi diri, nggak mau berteman. Ngapain? Daripada nanti dikritik lebih baik saya nggak mau berteman. Atau daripada nanti saya dilukai lebih baik saya tidak menikah. Itu bentuk isolasi diri karena punya luka masa lalu. Dan juga addiction, semua kecanduan penyebabnya itu karena luka yang tidak diproses. Dan bahkan ketika ini menumpuk, hari ini kita mengalami luka lagi. Nggak diproses, menumpuk. Bisa over capacity nggak? Bisa, begitu over capacity tubuh kita itu akan menghasilkan hormon kortisol yang mempengaruhi kimiawi otak jadi nggak balance. Disitulah ada isu-isu mental health yang tidak normal seperti depresi dan selanjutnya. Itu sebabnya perlu dipulihkan. Dan kabar baiknya, tangan Tuhan yang membentuk kita, tangan Tuhan pula lah yang menyembuhkan kita. Yeremia 30 ayat 17 menuliskan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu dan aku akan mengobati luka-lukamu. Video boleh disiapin ya. Dan kita lihat di sini, ketika Yesus mati di kayu salib,
Bukan cuma menebus dosa kita, tetapi Tuhan Yesus rindu untuk mendamaikan. Kematian Yesus di kayu salib mendamaikan relasi kita dengan Tuhan. Mendamaikan relasi kita dengan diri sendiri, yaitu memulihkan luka kita dan trauma kita. Supaya kita bisa berelasi dengan baik dengan sesama, khususnya di dalam keluarga kita. Bagaimana caranya? Ada 3A. A yang pertama adalah aware. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan selidikilah hati saya. Sadari, saya tuh punya luka kepada siapa dan dampaknya apa. Kalau hari ini Tuhan ingatkan, oh ternyata saya punya kemarahan kepada papa, mama dan orang lain. Datang kepada Tuhan, Tuhan bongkar hati saya. Ketika kita disadarkan, kita perlu mengakui, accept. Tuhan, saya terluka. Tolong pulihkan saya. Setelah menyadari dan mengakui, maka action. Mau gak mau kita harus melepaskan pengampunan. Kapankah ini bisa dibersihkan dan pulih? Ketika kita mengakui dan juga melepaskan pengampunan, perlahan-lahan ini diproses dan dibersihkan. Selama kita tidak mengampuni, ini tetap menumpuk sepanjang hidup kita. Terus menerus kita bawa sampai dipanggil Tuhan. Selama kita gak mengampuni, ini tetap menjadi bagasi emosi. Setelah mengampuni, barulah kita mengubah kebiasaan, mengubah cara bicara, kemudian melakukan disiplin rohani. Itu sebabnya penting banget untuk kita berproses dan jangan lupa milikilah komunitas. Seperti hari ini rajin KTM gitu ya, fellowship, ikut KUL, ikut Komsel, itu membantu pemulihan. Dan terakhir, ketika kita berproses untuk pulih, itu adalah hadiah terbesar yang kita berikan kepada diri kita dan terutama kepada orang yang kita kasihi. Karena orang yang terluka akan melukai, tapi orang yang dipulihkan dalam hidupnya akan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita akan nonton sebuah video ya, lalu kita akan doa sama-sama. Saya ke situ. Oke. Mungkin kita pernah diabaikan oleh orang lain. Mungkin kita pernah dibenci oleh orang lain, tidak disayangkah, disakiti oleh orang lain. Mungkin kita juga pernah dimanfaatkan, dikhianati, diperlakukan gak adil oleh orang lain. Kepercayaan kita disalahgunakan. Mungkin ada pengharapan kita rasakan sudah mati. Atau ada orang yang membunuh masa depan kita. Mungkin hal yang berharga dalam hidup kita dirampas.
kita mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Ketika kita terluka, kita tidak akan pernah pulih sampai kita mengambil keputusan memaafkan dan mengampuni. Mengampuni tidak mengubah masa lalu, tapi mengampuni mengubah masa depan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terlebih dulu ya, sebelum kita tanya jawab, yuk kita taruh tangan kita di dada kita. Kita naikkan pujian ini. Yes. Biar menjadi doa bagi setiap kita. Datang sama Tuhan, tangan Tuhan yang rindu menjamah hati kita dan memulihkan dan menyembuhkan. Yang murni, Kau membentuk berjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar musik naikkan pujian ini. Masih taruh tangan kanan kita di dada kita. Hari ini apa yang membuat bejana Tuhan? Yaitu diri kita mengalami stagnasi. Mungkin kita masih ke gereja, tapi kita menyimpan banyak ketidakpengampunan. Percayalah, kita bisa menang. Karena kita adalah anaknya, kita bisa pulih. Relakan hati kita untuk melepaskan pengampunan. Maka kita akan melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang. Saya bawa hati saya bawa luka saya, kekecewaan, kesedihan, saya bawa kepadamu. Saya mau mengampuni. Sebutkan satu demi satu nama orang yang Tuhan ingatkan. Siapa-siapa yang Tuhan ingatkan, yang pernah melukai, sebutkan namanya satu demi satu, ucapkan. Saya memutuskan mau mengampuni dia. Ucapkan dengan jelas namanya satu persatu, bawa kepada Tuhan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni dia. Saya percaya Engkau mengasihi saya. Hari ini juga saya melepaskan marah, sedih, apa yang kau rasakan, ucapkan. Terhina, diabaikan, tertolak, bawa kepada Tuhan. Jujur, ceritakan perasaanmu. Akui perasaan yang engkau rasakan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya bawa semua luka ke kayu salib. Saya percaya Engkau yang paling berharga. Oleh kuasa darah Yesus, saya menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah awal. Saya belajar hidup tenang karena saya adalah anak-Mu. Saya milik-Mu. Saya manusia baru dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi Bapa, sentuh hatiku. Tuhan, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu menjamah, perbaharui hati kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau memberi
Pulihkan bejana hati kami. Biarlah kasih-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah, Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh silakan duduk. Kita ada tanya jawab ya. Oke, saya serahkan kepada MC, worship leader. Oke. Saya percaya malam hari ini kita semua diberkati Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Ngomong-ngomong, saya tetap di sini atau duduk atau Tetap gimana? di sini aja, Oke, Bu. ya Saya tetap yang di sini. ke kanan sedikit. Oke. Iya, baik. Kita akan buka ruang pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin 2 sampai 3 orang ya Pak ya. Dipersilakan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Gunakan kesempatan ini dengan baik Bapak Ibu. Atau semua luka mungkin sudah pulih Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada. Oh, ada di Ya, belakang. ya, ada 2, ya. Ada 2 ya. Oke, mungkin kita mulai dari ibu yang paling belakang. Yes. Perlu sebutkan nama atau apa enggak Pak? Atau cukup langsung pertanyaan? Boleh ya? Oke. Boleh bangkit berdiri Bu? Iya. Oke. Selamat malam, Ya. Ibu Pendeta. Saya dengan Ibu Dede, saya Ya. dari Kul Fine Nias, Ya. Tampak Siring. Saya mau bertanya, kalau tadi trauma ya, Iya. kalau trauma itu kan memang mungkin belum tentu ada orang yang dibawa dari kecil kali ya, Iya. baru besar gitu Iya. kan. Nah kalau udah lanjut usia, apakah trauma itu bisa dihapus? Oh iya. Oke, itu aja pertanyaannya. Dan Apakah yang kedua. sudah berusia, lanjut usia, trauma itu dihapus itu maksudnya hilang? Maksudnya trauma itu, jadi kan kalau orang trauma kan bisa membuli, bisa menjudge orang, bisa punya Negatif ya? negative thinking. Iya, betul. Apakah itu, terus kalau yang kedua adalah bagaimana mengatasi orang seperti ini? Orang seperti ini itu adalah orang yang tadi orang manula. oh tapi- manula ya? Iya. Oke. Thank you, Itu thank aja. you. Terima kasih. Ya. Sayangnya trauma itu tidak akan pernah hilang kalau tidak diproses. Luka, pengalaman negatif dari kecil. Kalau nggak diproses menumpuk, ditambah pengalaman hari ini kita bisa terluka lagi nggak? Bisa banget ya. Menumpuk. Justru ketika manula itu adalah panen rayanya kalau nggak diproses. Panen rayanya 60 tahun ke atas. Di mana idealnya yang semakin senior, semakin berhikmat, semakin bijaksana. Tetapi ketika ini menumpuk, semakin senior, semakin bermasalah, semakin menuntut, semakin konflik, semakin minta perhatian, dan semakin aneh-aneh. Itu adalah salah satu manifestasi yang tidak pernah ditumpuk dan waktu tidak menyembuhkan, tapi proses yang menyembuhkan, mengampuni yang menyembuhkan, lupa tidak menyembuhkan, menumpuk menyembunyikan, memendam tidak pernah menyembuhkan, itu justru terus menumpuk. Oleh sebab itu harus mengampuni. Cara mengampuni, ingat peristiwanya, siapa orangnya, ucapkan satu demi satu. Bahkan kejadian 50 tahun yang lalu, kalaupun hari ini kita udah umur 60, harus diproses. Jadi siapapun yang Tuhan ingatkan membuat kita marah, yang teringat nanti Tuhan ingatkan lagi, ambil waktu seperti tadi, Tuhan saya mengampuni dia karena pernah melukai saya ini. Oke, sekarang kalau ada manula yang udah terlanjur gimana? Contohnya manula yang sering kali ininya udah panen raya, bentuknya adalah yang ngomongin penyesalan terus, betul. Yang diomongin orang itu terus menerus berulang-ulang.
Yang ada adalah marah-marah melulu, marah-marah terus. Terus cari perhatian. Nah, kenapa dia marah-marah cari perhatian, ngomongin orang itu terus-menerus? Karena ini udah menumpuk. Jadi keluar lewat perkataan terus-menerus, udah dinasehatin terus-menerus, gak berhenti-berhenti karena tumpukannya udah terlalu banyak. Jadi kepada mereka, jangan memberi nasihat, tapi dengarkan aja. Jadi untuk yang manula, yang bermasalah, dengerin aja. Karena waktu didengerin, dia cerita, ibaratnya ininya lagi dibuang, lagi buang sampah dengan cerita. Kalau kita gak dengerin, dia tambah kesel kan, gak didengerin kan. Tapi kalau kita dengerin, nanti dia pelan-pelan berproses, semoga ya menjadi lebih oke. Karena saya punya teman tanya gini, gimana supaya papa saya bisa berubah? Saya bilang gini, udahlah, jangan berharap papa berubah, terima aja. Terima aja, karena kalau kita berharap berubah dan ingin mengubah, kita jadi menuntut dia yang ada konflik. Akhirnya teman saya, dia pria tuh, menerima papa, hah nggak berubah? Iya, jangan berharap berubah tapi terimalah gitu ya. Dengarkan dengan empati, lalu mulai loh mendengarkan. Jadi kalau papanya cerita, dulunya berpikir papa nih ngomel melulu, tapi sekarang lihatnya beda. Papa itu kalau bercerita, lagi menceritakan mungkin luka-lukanya masa lalu, cerita ke anaknya. Lalu teman saya ini mulai dengerin, ketika mulai dengerin, yang diomongin udah mulai beda. Karena kan sudah terproses, lalu mulai cerita hal-hal yang positif, lalu mulai cerita kedalamannya, dan akhirnya jadi dekat di masa tua dengan papanya. Lalu waktu papanya udah dipanggil Tuhan, dia bersyukur karena ada kesempatan pemulihan relasi, karena apa? Mendengarkan dan empati. Oke? Semoga menjawab ya. Jadi jangan berharap bagaimana mengubah dia, tetapi justru terimalah, empati, dengarkan. Berarti sebenarnya dia sedang memproses. Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita yang belum 60 tahun ke atas, kita proses ya. Dari sekarang nih. Oke, jangan ditumpuk. Ya. Oke. Sudah menjawab ya Bu ya? Sudah ya. Oke, ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Boleh bangkit berdiri dan sebutkan nama Ya. dari Kulman. Saya Hesiana, saya dari Kul Cempaka. Oke. Pertanyaan saya adalah berapa lama atau berapa kalikah sampai misalnya luka batin Ya. itu bisa dianggap Sembuh. Oke, pertanyaan yang bagus banget. Oke, ini saya mau cerita nih. Seringkali kita berpikir luka batin itu kalau sembuh cuman satu kali kejadian. Misalnya saya terluka dengan papa. Saya udah mengampuni papa. Lalu kita ucapkan saya mengampuni papa terus beres. Enggak seperti itu. Jadi cara mengampuni adalah saya dari berdiri di sini ya. Misal namanya siapa? Christian. Oke, anggap ilustrasi ya. Oke. Anggap saja saya, tapi beneran ilustrasi ya. Oke. Anggap saja saya bersahabat dengan Christian. Ini ilustrasi ya. Lalu Christian itu melukai saya gitu ya, kita bisnis bareng gitu ya, tapi salah ambil keputusan, jadi investasi saya hilang gitu ya. Tidak bermaksud menipu saya, tapi karena ambil keputusannya ceroboh, lalu investasi saya hilang 500 juta contohnya ya. Saya terluka sekali marah sama Christian. Oke, kemudian cara mengampuni adalah, saya marah sama Christian. Gara-gara dia, saya kehilangan 500 juta. Saya benci banget, kenapa dia ambil keputusan seperti itu? Kan ada perasaan itu kan? Caranya adalah tadi, menyadari peristiwanya, mengakui perasaannya. Datang sama Tuhan bilang ini, Tuhan akui perasaan kita. Saya marah sama Christian karena membuat uang saya hilang 500 juta. Itu perlu mengakui. Tapi ucapkan, saya mau mengampuni Christian. Walaupun susah, ucapkan. Walaupun masih marah, ucapkan. Itulah keputusan. Berarti saya udah melangkah nih lebih maju. Tapi kalau ingat lagi, marah lagi enggak? Bisa nggak kalau ingat kejadian sedih lagi? Bisa, berarti tumpukan karena kejadian itu masih ada. Justru kalau ingat bikin sedih, jangan dilupain. Kebanyakan kan kita lupain ya. Justru waktu ingat bikin sedih, ingatlah kembali, bawa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya masih ingat Christian.
aduh saya masih kesel dan marah. Tapi ucapkan, saya mau melepaskan pengampunan. Berarti saya udah maju selangkah lagi. Terus lagi nyetir. Pernah nggak lagi nyetir ingat kejadian lalu sedih? Pernah banget ya. Kalau lagi begitu jangan didiemin. Akui aja. Saya beberapa kali sambil nyetir terus ingat, terus mengakui, terus nangis sambil nyetir. Tuhan, saya ingat Christian masih sedih gara-gara Christian nih saya jadi kehilangan gitu. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Besok-besok ingat udah enggak lagi. Terus ketemu, jadi worship leader, itu dia tuh yang ngilangin hal-hal 500. Terus bisa kesel lagi enggak? Bisa kan? Jangan diabaikan. Setiap kali merasa itu, datang sama Tuhan mengakui perasaan, Tuhan tadi saya lihat Christian masih marah, masih kesel, saya masih sakit hati. Tapi ucapkan, saya mau melepaskan pengampunan. Setiap kali berulang-ulang, ketemu udah gak marah lagi. Besok-besok anak saya mau masuk universitas perlu bayar uang pangkal, gak ada uangnya. Waktu ingat bisa marah lagi gak? Bisa kan? Waktu marah lagi, akui lagi. Tuhan saya masih marah gara-gara dia nih, saya gak bisa bayar uang sekolah. Tapi walaupun susah, ucapkan. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Sampai kapan? Ketika ingat peristiwa itu lagi, hati udah gak bergejolak lagi dan bisa memaknai disitulah pengampunan penuh terhadap Christian di peristiwa itu. Berapa lama dari kejadian sampai pulih? Masing-masing beda. Bisa jadi 3 hari, tapi kalau lukanya mendalam bisa sebulan, bisa setahun, bisa. Dan it's okay, yang terpenting diproses. Daripada cuman bilang saya mengampuni tapi udah 50 tahun, 30 tahun masih tersimpan. Jadi lakukan proses itu satu demi satu. Kalau Christian melakukan 3 hal yang melukai gimana? Masing-masing proses yang sama. Satu demi satu. Wow, kalau bukan cuman Christian, ada 10 orang yang melukai dan setiap orang 10 kejadian gimana? Satu demi satu, makanya firman Tuhan mengatakan berapa lama dan berapa banyak kita mengampuni? 70 kali 7. Cara mengampuni sampai sepenuhnya proses itu. Jadi indikatornya selama hati kita bergejolak dan marah, akui kemarahannya kepada siapa karena kejadian apa. Jadi mengakui itu penting. Mengakui Tuhan saya masih sakit hati, tapi ucapkan. Walaupun susah kayak tadi ucapkan, tapi saya mau mengampuni, lega dikit. Nanti begitu lagi, ulang lagi, berulang-ulang ya. Semoga menjawab dan selamat berproses. Oke. Puji Tuhan, ya berikan Udah? buat Tuhan. 2, oke. Boleh satu lagi atau cukup Pak? Satu lagi masih boleh. Oke, yes silakan. Oh, Ibu, silakan Bu. Boleh sebutkan nama dan dari kul mana? Ya, Ya, shalom Pak. Nama saya Mina Oke. dari Kul Cempaka juga, Bu. ya, Ini sebenarnya curhatan temen. oke. Ya konflik rumah tangga lah ya, Ya. bisa gitu. Jadi dia curhat, minta solusi gitu. Ya. Saya juga ya namanya keluarga, namanya temen ya. Iya. Gitu. Ceritanya sih gini, suaminya ya biasalah konflik rumah tangga, Ya, suaminya oke. berselingkuh gitu. Oke. Akhirnya istrinya kesal, Iya. dendam Iya. sama suaminya gitu. Dia bilang dia juga mau balas dendam, Iya. dia mau cari cowok Iya, lain iya, katanya. iya. Nah gitu. Ternyata sebelum suaminya ketahuan berselingkuh, sebelumnya pernah juga kejadian kayak Oke. gitu. Jadi udah berulang-ulang Bu gitu. Nah saya udah bilang jangan seperti itu. Itu namanya sama aja kan sama Iya. suaminya kan. Iya. Berarti cari dosa, tambah dosa lagi gitu. Dia kayaknya udah pasrah gitu loh Bu. Oke. Jadi solusinya apa? Soalnya ini kejadiannya udah berulang-ulang. Oke. Gitu. Nah, oke, thank you buat pertanyaannya. Tentunya saya nggak bisa jawab sekarang karena kan itu kan kalau orang selingkuh perlu dicek dulu backgroundnya, kemudian relasi antara suami istri, penyebab berselingkuhnya apa, sehingga kalau ditanya solusinya perlu ditelusuri dulu gitu. Tetapi kalau misal ditanya apakah kalau kita terluka karena selingkuh perlu mengampuni, kembali lagi, walaupun gini, kita mengampuni itu susah, nggak gampang, betul nggak ya? Kenapa kita susah mengampuni? Orang itu nggak berubah, enak aja gitu ya mengampuni gitu ya. Lalu orang itu berulang-ulang lagi,
Boro-boro minta maaf, nyadar juga enggak, enak aja mengampuni gitu ya. Enggak mudah, namun kita ini mengampuni supaya perilaku orang itu tidak terus-menerus merusak hati kita. Jadi kalau kita nggak mengampuni nih ibaratnya, jadi walaupun dia tidak layak diampuni, mengampuni itu bukan untuk dia, untuk kita. Jadi ibaratnya kalau saya nggak mengampuni Christian, ibaratnya tiap hari saya minum racun. Tiap hari saya minum racun. Tapi saya berharap Christian yang mati. Nggak mungkin. Sehingga kita mengampuni itu untuk supaya hati kita tuh pulih. Nah, orang ini layak atau tidak layak? Keputusan kita mengampuni walaupun tidak layak. Dan dia berubah atau tidak, itu adalah karya Tuhan dalam hidup dia. Tetapi kita mengampuni supaya kita bebas. Kalau enggak, kita nggak mengampuni, kita jadi perilakunya semakin buruk, kita semakin terpuruk. Dan kita nggak bisa move on hanya karena nggak mengampuni. Tapi kalaupun dia nggak berubah, kita mengampuni, Tuhan tuh berkarya dalam hidup kita. Kita mengalami pembebasan. Karena kalau nggak mengampuni, algojo itu tetap menyiksa hati kita. Dan hati kita justru semakin stres. Mungkin itu jawabannya ya. Tapi bagaimana solusinya, itu kayaknya datanglah ke konselor pernikahan gitu. Iya, itu betul-betul. Saya nggak bisa jawab langsung gitu. Oke, semoga menjawab ya. Menjawabnya sekian. Oke. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, terima kasih ya. Bu. Tuhan Memberkati. berkati. Terima kasih Bu Iliana, firman-Nya sangat memberkati. Bagi teman-teman yang ingin mendengarkan atau melihat tayangan ini, bisa membagikan berkat ke saudara-saudara atau teman-teman nanti di YouTube ya. Nanti kita ada YouTube untuk yang siaran yang tadi. Jadi bisa memberkati teman-teman kita yang mungkin saudara-saudara kita yang tidak hadir di hari ini. Oke, nanti KTM yang berikutnya tanggal 11 Juni akan diadakan di GBI Tampak Siring. Dengan pembicara Bapak Moses Kristianto, beliau adalah gembala dari Raden Inten. Jadi saya juga mengundang untuk Bapak Ibu, jemaat-jemaat agar bisa dapat mengikuti ibadah. Oke, sekian. Nanti saya akan serahkan Pak Andreas untuk kita doa bersama. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan malam hari ini ya Bapa. Sungguh kami bersyukur dan berbahagia Tuhan kami mendapatkan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Kami telah dipulihkan, hati kami telah dipulihkan ya Bapa. Kami mendapatkan jawaban Tuhan di mana hati kami harus pulih ya Bapa dengan melepaskan pengampunan ya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi Ibu Pendeta Iliana ya Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bersatu hati, berkatilah hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus, untuk memulihkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus, bahkan untuk menangkap banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, berikan kekuatan ilahi, pegang tangannya Tuhan, kuat-kuat ya Bapa. Demikian juga suaminya Tuhan, dan juga keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu, penyertaan yang sempurna, perlindungan yang sempurna, turun atas hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi gembala kami Tuhan, Pak Kiki, Bu Mervin dan seluruh keluarga besar ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, Engkau lindungi Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan ilahi, pengurapan dari surga turun atas mereka ya Bapa. Sehingga GBI 1D boleh menuai 73.000. Semua jiwa-jiwa yang dipercayakan di GBI 1D boleh dipelihara dengan sebaik-baiknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya setiap hati kami sudah dipulihkan ya Bapa. Kami sudah melepaskan pengampunan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Berbuah ya Tuhan, hidup kami menjadi lebih produktif lagi ya Tuhan, karena hati kami sudah dipulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini Tuhan.
Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau melindungi kami pada saat kami pulang dan tibakan kami di rumah masing-masing dan selamat. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus mulai dari hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.